Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rega Firansa. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai SPSS, yaitu nomor kedua. Nah, nomor kedua ini kita ada cerita dan nanti kita juga bakalan ada tugas yang bakal kita lakukan. Nah, di sini ceritanya 10 tahun setelah lulus nih kuliah, 6 sahabat A, B, C, D, E, dan F bertemu kembali di acara reunian. Obrolan mereka pun berlanjut ke topik pekerjaan. Mereka masih berbagi pengalaman tentang beberapa kali berpindah kerja. Mereka bekerja di tempat baru, rata-rata gaji, serta tingkat kenyamanan dan kinerja kerja mereka masing-masing. Sehingga dari cerita mereka diperoleh beberapa data. Nah, di sini kita bakalan tugasnya yang pertama adalah masukin data tersebut ke dalam SPSS. Terus gunakan komputer variabel untuk membuat skor akhir, gunakan record interference untuk membuat variabel baru, gunakan if condition untuk membuat variabel status kerja, lakukan deskripsi statistik, dan juga yang buat grafik data, membuat grafik lingkaran. Nah, langsung aja ke soal yang pertama, kita bakal masukkan data ke dalam SPSS. Nah, di sini aku lihat datanya dari HP ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada nama. Di variabel new-nya kita masukin nama. Untuk tipenya kita nanti atur ya teman-teman. Kita ketik dulu ini apa aja variabelnya. Nama berapa? Pindah kerja. Habis itu lama bekerja. Habis itu ada rata-rata gaji. Terus yang kelima ada jam lembur. Jam lembur per minggu. Eh, terus ada kenyamanan. Kenyamanannya skala 1 sampai 4. Dan habis itu ada kinerja. Nah, ini untuk nama kita menggunakan tipe numerik. Numerik. String. Pindah kerja tetap numerik. Lama bekerja kita tetap menggunakan numerik. Rata-rata. Lama bekerja kita menggunakan string. Karena datanya ini ada yang bulan dan juga ada yang tahun. Jadi daripada kita mengubah dia, mending kita di sini string aja. Rata-rata gaji numerik, jam lembur numerik, kenyamanan numerik, dan kinerja numerik. Ini kita ganti aja semuanya ke nol. Kita atur-atur dulu ya teman-teman. Ini nominal, ini ke scale aja. Scale, scale. Nah, ini untuk data kita udah ya teman-teman. Kita langsung masuk ke data view. Nah, sekarang ini kita bakalan masuk untuk mengisi data yang kita peroleh tadi. Semua itu kita rapiin aja ini dulu. Namanya ada A, B, C, dan E, F. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Lama pindah kerjanya 6 bulan. Aduh, ternyata belum aku rubah.
Salah masuk lah. Yang itu tadi data lama bekerja. Pindah kerjanya 7 tahun. 7 kali. 3 kali. 4 kali. 1 kali. 5 kali. 6 kali. Ini yang F 10 bulan. Ini belum. Ininya belum kita ganti. Hmm, yang E 2 tahun. Yang D 10 tahun. Yang C 1 tahun. Yang B 4 tahun. Yang A 6 bulan. Rata-rata gaji. Yang A itu 15 juta. Yang B 9 juta. Yang C 6 juta. Yang D 11 juta. Yang E 20 juta. Yang F 7 juta. Ini untuk yang F, jam lemburnya itu 5 jam. Untuk E, 12 jam. Untuk D, 4 jam. Dan C, 8 jam. 6 jam dan 10 jam. Kenyamanan A itu 2, 3, 2, 4, 3, 1. Kinerjanya 60, 82, 88, 65, 75, 80. Nah, kita lihat lagi, kan itu kita udah memasukkan datanya, berarti nomor satu sudah. Nah, selanjutnya kita bakal gunakan komputer variabel untuk membuat variabel baru bernama skor akhir dengan rumus bla 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 bla. Oke, kita langsung aja kita buka ke bentar. Apa tadi perintahnya? Komputer variabel. Ke transfer komputer variabel. Ini kita masuk aja tadi skor akhir. Skor akhir itu ada kinerja dikali 0,7 ditambah 0,3 0,3 dikali kenyamanan dikali 25.
Oke. Nah, dia bakal keluar ke output dulu. Kita mau ke data. Nah, kita udah punya data akhirnya 71, 75, 60, 91, 76, 45. Nah, kita lihat lagi soal selanjutnya yaitu kita bakal menggunakan metode into reverse variable untuk membuat variabel baru kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Kita ke transport ke metode into reverse variable. Di sini berarti dia dari bentar kita lihat dulu soalnya. Variabel baru kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Berarti ini untuk rata-rata gaji ke namanya kategori penghasilan. Ya, kategori penghasilan. Cek, cek. Itu kalau misalnya dia di bawah 7 juta dia rendah. Waduh, ini aku lupa output variabel seringnya. Rendah itu range-nya. Ah, bentar ya, bentar. Oh, sampai. Terus yang kedua yaitu range-nya menengah. Menengah itu range-nya dari 7 juta sampai dengan 12 juta ADD. Terus yaitu tinggi. Menggunakan ini. Jadi tingginya itu dari 12 juta ke 1 sampai rendah, menengah, tinggi. Udah habis itu oke. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ini udah keluar. Kalau misalnya tadi ini nah tinggi, ini menengah, 66 juta rendah, 11 juta menengah, 20 juta itu tinggi, 7 juta menengah. Oke, udah. Gunakan if condition untuk membuat variabel status kerja. Berarti kita menggunakan if condition untuk membuat status kerja. Ini kita buat dulu variabelnya. Sebenarnya bisa aja dari tadi langsung aja. Status kerja itu menggunakan string. Mungkin aja. Ke data view, habis itu ke transport, ke komputer variabel. Itu ini kita ganti ke status kerja. Untuk numeric expansion ini kita ganti ke ideal. Ideal. Itu ke if condition ini include if case. Nah, itu ada lebih besar atau sama dengan
Jika kenyamanan lebih besar atau sama dengan 3 dan jam lembur, jam lembur lebih besar, lebih kecil, lebih kecil sama dengan 5. Kenyamanan lebih besar atau sama dengan 3 dan jam lembur lebih kecil atau sama dengan 5. Continue. Ini udah ideal, berarti kita oke. Kita oke. Kita ke bagian sini. Nah, ini udah ada status kerjanya ideal. Nah, untuk yang tidak ideal itu tinggal kebalikan dari yang tadi, tapi dia tidak menggunakan sama dengan. Kita ganti lagi tidak ideal. Tidak ideal. Oke. If kondisinya berarti ini lebih kecil, lebih besar. Tiga dia kontinu, kita habis tidak oke, habis itu oke. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak ideal. Ini kenapa yang ini tidak muncul? Bentar, berarti di sini ada yang salah. Kita ganti dulu. Dan jam lembur, berarti kita menggunakan rumus OR. Iya, kayak ini kan dan. Berarti ini jika salah satunya tidak, itu berarti dia itu. Nah, udah muncul teman-teman untuk status kerjanya. Terus selanjutnya yaitu adalah kita melakukan deskripsi statistik. Ini sama seperti di video sebelumnya, kita menggunakan analisis, deskripsi statistik, yaitu frekuensi. Ini yang diminta itu tentang skor akhir. Statistiknya kita pilih, ini ada hitung mean, habis itu median, minimum, maksimum, dan standar deviasi, deviasi. Continue. Oke. Nah, ini store akhirnya udah ada ya teman-teman. Kita geser dulu. Statistik valid. Untuk mean, median, itu ada. Coba kita menggunakan deskripsi. Sama aja ini. Kalau di sini dia tidak ada median. Kalau yang tadi kan kita udah ada sama mediannya. Jadi udah satu kali bikin. Nah, video selanjut. Kegiatannya adalah kita buat grafik batang burger. Kita ke graf bentar. Kita ke grab, habis itu ke karakter build. Habis itu kita pilih bar, ini udah bar, kita tarik. Itu ada perbandingan rata-rata gaji ke 6 sahabat. Berarti itu ada nama. Dan juga rata-rata gaji sahabat. Nah, kita oke kan? Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kita geser lagi ini. Nah, itu A, B, C, dan E, F. Ada rata-rata gajinya juga. Terus yang selanjutnya yaitu
Buat grafik lingkaran WK untuk menunjukkan persentase kategori status kerja. Ini masih sama, kita menggunakan analisis, habis itu ke analisis graph, bagus. Bentar. Ini bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan karakter full. Iya. Nah, ini kalau menggunakan yang tadi. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, dia lebih simpel. Iya, bisa kita tarik ini. Habis itu, untuk menunjukkan persentase kategori status kerja. Berarti kita menggunakan status kerja. Oke. Nah, ini teman-teman. Tuh, ya, itu. Nah, gimana kalau kita menggunakan yang itu, apa namanya? Yang legacy kan. Ini V. Sini gini ada summary for group of questions, summary of sequence variable, value of individual. Oh, cinta sama aja di hasilnya. Oke teman-teman, tadi kita udah melakukan mengisi data, udah bikin variabel, udah deskripsi, analisis deskripsi, terus udah bikin grafik dan lain sebagainya. Sekian video dari aku. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah.